Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan aquaculture berkelanjutan. Makanan laut protein akuatik adalah salah satu sektor makanan yang tumbuh paling cepat dan paling diperdagangkan. Sumber protein penting bagi miliaran orang, di mana penangkapan dan budidaya ikan dari sungai, danau, dan laut, keduanya berkontribusi setengah dari pasokan makanan laut global. 3 miliar orang mengandalkan protein air, kurang 20% dari asupan protein yang mereka butuhkan. Konsumsi seafood per kapita tumbuh 1,5% per tahun. Protein air atau seafood adalah salah satu yang tumbuh paling cepat dan banyak diperdagangkan di berbagai sektor. Makanan itu menyediakan sumber protein penting bagi miliaran orang. Sungai, danau, dan laut sama-sama menyumbang setengah dari pasokan seafood. Populasi akan mencapai 9 miliar orang pada tahun 2050. Dengan meningkatkan populasi, meningkatkan permintaan akan makanan, sumber dan jenis makanan yang dibutuhkan. Sungai dan laut akan terus memberikan sumber makanan penting. Namun, lingkungan perairan sudah sempit, meningkatkan manajemen perikanan di bidang daerah, dan beberapa praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan akan membatasi jumlah seafood yang bisa didapatkan. Jadi bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan seafood tersebut? Maka aquaculture yang akan mengisi kesenjangan ini. Itu akan melibatkan penanaman dan panen ikan, rumput laut, dan kerang secara terkendali. Jika dilakukan secara berkelanjutan dapat mengurangi dampak permintaan seafood. CEFAS, Pusat Lingkungan, Perikanan, dan Ilmu Aquaculture. CEFAS memonitor dan mempelajari ekosistem perairan dan mengeksploitasi interaksinya antara lingkungan perikanan dan aquaculture. CEFAS menyerahkan pemerintah luar negeri untuk mendorong hubungan antar populasi sungai, laut, dan samudra. Cara-cara baru menghasilkan protein. Memproduksi protein dan aquaculture untuk menghasilkan seafood yang dapat secara signifikan mengurangi jumlah ruang laut yang digunakan. Berpotensi untuk meningkatkan keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dan konservasi laut yang bagus. Meningkatkan budidaya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Aquaculture berkelanjutan penting untuk kemakmuran nasional dan memberi makanan dunia. Kekurangannya data dan riset skala saat ini, dampak penyakit pada aquaculture dianggap besar. Penting bagi industri, akademisi, dan pemerintah untuk bekerja sama menentukan sejauh mana dampak tersebut. CEFAS adalah pimpinan global di bidang akuistik, kesehatan hewan, dan ditunjuk sebagai pusat kolaborasi di bidang ini. OIE sebagai pusat unggulan global. CEFAS dan University of Exeter baru-baru ini mendirikan pusat untuk masa depan aquaculture berkelanjutan untuk menghubungkan para ahli kesehatan hewan, keamanan seafood, keberlanjutan resistensi antimikroba. Peningkatan kesehatan dan keselamatan konsumsi seafood. Aquaculture adalah masa depan produksi seafood yang sekarang harus kita kerjakan bersama untuk mendukung peningkatan produksi industri yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.